Contoh soal perhitungan balok slope tie-beam terhadap penurunan. Slope yang menghubungkan dua kolom selama ini diperhitungkan sebagai balok ikat tie-beam agar kolom tidak bergeser. Slope diasumsikan menggantung atau tidak bertumpu di atas tanah, sehingga slope murni sebagai pengikat antar dua kolom. Namun, kenyataan di lapangan slope bertumpu di atas tanah. Oleh karena itu, slope akan menerima beban vertikal dari bangunan. Desain slope perlu diubah karena kondisi ini. Tanah dan pasangan batu dimodelkan sebagai spring dengan input parameter modulus reaksi tanah dasar (KS). Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan fondasi telapak pada kondisi slope bertumpu di atas tanah lebih kecil dibandingkan kondisi slope menggantung. Selisih penurunan rata-rata sekitar 26%. Beda penurunan dan angular distortion antara dua kolom menjadi lebih kecil ketika slope bertumpu di atas tanah dibandingkan kondisi slope menggantung. Momen lapangan yang bekerja pada slope menggantung adalah positif, sedangkan momen tumpuan adalah negatif. Sebaliknya, momen lapangan yang bekerja pada slope bertumpu di atas tanah adalah negatif. Sedangkan momen tumpuan adalah positif. Berikut ini kita saksikan contoh soal perhitungan balok slope atau tie-beam terhadap penurunan fondasi atau differential settlement. Ya. Nah ini dia, ini kita ambil contoh perhitungan, ya, contoh perhitungannya, di mana ini ada beban. Ini ada dua kolom, jadi ada dua footing yang dihubungkan oleh tie-beam di gambar sebelah kanan. Nah, sesuai dengan soal yang ada, bahwa PU1 kolom 1 ini 1.765.800 Newton. Nah, sesuai dengan soalnya. Kemudian yang PU2 1.755.990 Newton. Nah, kemudian di soal juga mengatakan ada beban dinding di atas tie-beam. Beban dinding pasangan setengah batu setinggi 3 meter. Beratnya adalah 250 kg per meter persegi. Ini bisa dilihat di peraturan pembebanan, ya. Tingginya 3 meter katanya. Kemudian ini ada tie-beamnya. Di soal juga dikatakan terjadi perbedaan penurunan antar fondasi. Ini perbedaannya. Artinya ini turun, berbeda penurunan. Ya, katakanlah ini turunnya 10 mili, ya, 10 mm itu 1 cm. Bisa saja saya mengartikan bahwa ini turunnya 1 cm, ini turunnya 2 cm, maka terjadi perbedaan penurunan 1 cm. Bisa juga saya mengasumsikan bahwa pondasi di PU2 ini tidak turun, di PU1 turun 1 cm. Itu juga terjadi perbedaan penurunan 1 cm, ya. Atau saya berasumsi bahwa PU2 turunnya 2 cm atau 3 cm, ya, PU2 3 cm, PU1 turunnya 4 cm, itu juga perbedaan penurunnya 1 cm. Jadi itu ya yang dimaksud dengan perbedaan penurunan, ya. Nampak kalau gambar skema ini, ya, gambar 3D-nya kira-kira seperti yang di bawah ini. Ini ada kolom 2 buah, ya. Ini dihubungkan tie-beam, ya, di mana tie-beamnya ini rata, elevasinya sama dengan topnya footing, ya, di footing sama rata, ya, ya, ini rata. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, lebih lanjut, data-data dari soal yang kita kutip dari
buku tadi, ya, bentang tie beam itu dari as ke as adalah 6 meter atau 6.000 mm. Besarnya balok slop atau balok tie beam adalah 300 kali 600, ya. Berarti B-nya itu 300 dan H-nya adalah 600. Kemudian di sini tinggi manfaat D. D itu adalah H dikurangi selimut beton. Ini yang D, dari as pembesian ke tepi paling atas daripada tie beam, yaitu tingginya 525 mili. Ya. Nah, di sini bila kita ingin menghitung momen inersianya, sebab 12 kali B kali H pangkat 3 didapat 5,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Kemudian FC prime-nya mutu beton, ya, dari tie beam 24,4 MPa atau setara dengan K300. Kemudian modulus elastisnya adalah 23.216 MPa. Memang E ini tergantung daripada mutu beton. Kalau mutu betonnya lebih tinggi, E-nya akan lebih tinggi. Kemudian mutu baja FY 400 MPa. Jadi di sini ya penjelasannya, tulangan terpasang, ya, kemudian tulangan lentur AS minimum tidak boleh kurang dari ini. Ini dari ini di mata kuliah struktur beton 1 sudah ada menghitung AS minimumnya. Ya, AS minimum kita cek dulu. AS minimum berapa? Ya. Dari ini adalah akar FC aksen atau FC prime kali B kali D, ya, per 4 FY. Ya, ini didapat 556 mm persegi. Dan atau tidak lebih kecil, ini ada 2 AS minimum yang kita cek. Satu lagi adalah 1,4 B kali D per FY, yaitu AS minimum yang kedua adalah 630 mm persegi. Nah, ini kita menghitung terhadap penurunan. Jadi yang pertama, tie beam harus dirancang berdasarkan beda penurunan. Itu yang pertama, ya. Nah, kita lihat dulu, kita rancang dulu terhadap beda penurunan. Nah, formula penurunan itu diambil dari formula analisis struktur untuk jepit-jepit, ya, terjadi translasi, besarnya momen, ya, yang menyebabkan translasi sebesar delta adalah 6 EI delta per L kuadrat. Ya, ini dari formula analisis struktur. Ya, kita ambil untuk menghitung besarnya momen, ya, untuk mengantisipasi terjadi penurunan sebesar delta. Delta itu tadi sudah disebutkan di soal adalah 1 cm, ya, yang deltanya ini, atau 10 mm. Nah, kita masukkan angka-angka tadi. 6-nya dimasukkan, tadi datanya ada data E, I-nya sudah kita hitung, delta S-nya sudah, panjang bentangnya sudah kita diketahui, dimasukkan semua data, diperolehlah bahwa momennya atau delta M akibat perbedaan penurunan adalah sebesar 208.944.000 Newton meter. Ini momen, ya, gaya kali jarak. Nah, bila, ya, yang kita pakai adalah, ya, tulangan atas dan tulang bawah 5. Jadi untuk, sekali lagi, untuk penurunan, untuk differential settlement, untuk tie beam selalu kita merancang tulangan atas sama dengan tulangan bawah. Ini juga tulangan atas dan bawah diambil 5 tulangan 19 mili, 5 besi 19 mili. Nah, AS-nya adalah luas 519 mili ini, ya, sebesar 1415 mm persegi. Jadi kita hitung, ya, kita cek dari rumus struktur beton, hitung A. Apa yang A ini, dia A-nya, ekivalennya itu formulanya sudah ada di struktur beton, adalah AS tadi yang 1415 kali FY per 0,85 FC prime kali B. Kita masukkan angka-angka ini, sudah ada, datanya sudah ada semua. Didapatlah
bahwa A itu adalah 90,96 mili. Kemudian kita menghitung MN. MN adalah momen nominal. Kekuatan daripada balok berpenampang B, tingginya adalah H, tinggi manfaatnya adalah D, kemudian tulangannya adalah 5 diameter 19 mili. Ini kekuatannya dia sanggup menahan momen nominal berapa besar. Maka itu dihitung momen nominalnya adalah MN, ya. Bahwa MN adalah AS kali FY, ya, kali D kurangi A per 2. Ini sudah ada nilainya semua, kita masukkan, didapatlah, ya, bahwa MN adalah 217.216.512 Newton meter. Ini MN-nya. Kemudian kita cek, ya, bahwa momen yang terjadi ini delta M. Delta M ini boleh kita katakan adalah MU-nya, ya, M ultimate-nya. Jadi MU sama dengan delta M. Di sini delta M sama dengan MU. Apa persyaratan bahwa suatu struktur aman, ya, adalah PMN itu harus lebih kecil dari PMN harus lebih besar pada MU, karena kekuatannya harus besar pada momen akibat beban eksternal atau akibat penurunan. Jadi PMN ini harus lebih besar, ya, daripada delta M. PMN sering juga disebut dengan momen resisten, ya, atau MR. Nah, ini PMN kita kalikan P itu 0,8, MN-nya sudah kita hitung 271.216.512, ya. Kita kalikan, nah, hasilnya adalah 216.973.210 Newton meter, ya. Ternyata PMN memang lebih besar pada delta M, ya. Syaratnya lebih besar pada delta M 208.944.000 Newton milimeter. Jadi dikatakan bahwa struktur ini aman terhadap settlement izin 1 cm, ya, atau 10 mili. Jadi amannya terhadap 1, kalau diizinkan 1 cm dia aman. Kalau 2 cm belum tentu aman, kita cek lagi, ya, apakah aman. Kalau tidak aman, ya tentu kita akan memperbesar dimensi atau menambah tulangan dan lain sebagainya. Jadi untuk kondisi sekarang terhadap penurunan sudah aman. Nah, kita lihat lagi, mesti dirancang terhadap apa lagi, ya, selain terhadap perbedaan penurunan. Nah, ini rumus tadi, ya. Ini juga saya lampirkan di PPT. Rumus untuk analisis terhadap penurunan, rumus betonnya ini ada, ya. Ini tinggal ambil di sini. Nah, kemudian